Halo buat seluruh para pencinta bola basket di seluruh tanah air. Kembali bersama dengan Mama Evi, podcast ibu segala bangsa. Hari ini Mama Evi kedatangan seseorang yang terlalu spesial ya. Anak muda, viral, cantik, baik hati. Terus terakhir anak Mama Evi. Nah, siapakah dia? Mari kita perkenalkan diri. Yuk, siapa ini? Halo semuanya, aku Nadine Abigail. Biasa teman-teman tahu aku sebagai BA Esport atau penyanyi lagu anime, lagu-lagu Jepang. Mungkin di sini teman-teman pada tahu aku sebagai penyanyi dan juga brand ambassador Esport. Halo semuanya. Aku anaknya Mama Evi juga. Iya, aduh. Ini judulnya podcast kita kali ini beda ya, karena kita kedatangan tamunya bukan atlet basket ini ya. Betul. Nah, terus gimana ini kalau bukan atlet basket? Justru karena aku bukan atlet basket, mending aku yang nanya Mama Evi aja gimana ini. Boleh. Ini udah goyang-goyang nih, aku kayak butuh tukeran. Butuh tukar ya? Oke, siap. Boleh. Mau ditukar juga nggak apa-apa, sekali-sekali. Cuma kamu loh yang berani menukar posisi ini. Oh ya? Wah, ini kita jadi duduk di kursi dingin ini. Tapi bukan dingin bener ini, karena pertanyaannya dari orang yang pintar dan cantik ini. Gimana rasanya duduk di kursinya podcast Ibu Segala Bangsa? Wah, udah berapi-api ya. Pertanyaannya udah kekumpul semua ini. Tapi aku pengen nanya dulu nih. Kan aku salah satu anak Mama Evi. Yes. Nah, jadi tuh sebenarnya anak Mama Evi itu berapa sih? Waduh, kalau kamu ngomong seperti itu, saya sampai sudah nggak mampu untuk berhitung dan tidak mau berhitung. Karena saya ini betul-betul ingin memeteraikan diri. Kalaupun anak-anak Indonesia banyak yang belum mengenal Mama Evi, tapi Mama Evi sudah mengkampanyekan seluruh anak, khususnya atlet bola basket, anaknya Mama Evi. Karena Mama Evi sangat sayang kepada mereka dan Mama Evi peduli dengan semua dari mereka. Nah, cuman apa sih yang membuat Mama pengen ngangkat anak sebanyak itu? Apakah ada kayak Mama Evi ngelihat mereka punya potensi kah, atau mereka punya kekurangan yang sekiranya Mama bisa bantu? Nah, kira-kira apa sih yang menggerakkan hati Mama? Sebetulnya kalau kita ditanya apa yang menggerakkan hati Mama, itu sebetulnya ya banyak hal yang menjadi reason di mana semua pasti saya percaya bahwa ini semua sesuai dengan passion dan hatinya Mama Evi. Karena tambah lama kita tambah mengenal bola basket, kita bersentuhan dengan anak-anak, tambah membuat segala sesuatunya itu jadi keluar hati ini. Karena kita dulunya kan basically kan masuk dunia basket kan karena anak mau basket. Iya, karena si Jojo. Karena Jojo mau basket. Sehingga dunia kita dulunya kan dunia bisnis. Ketemu orang-orang bisnis, bagaimana bisnis, mengembangkan bisnis. Tapi setelah Jojo ingin basket, ingin all star ke Amerika, Mama Evi mensupport, mendampingi dia dan membuat akhirnya Mama Evi mengenal anak-anak secara lebih dekat, mengenal dan tahu bahwa di basket ini ternyata sangat keren ya, di mana dari basket mereka juga berolahraga, terus bisa jadi juga bugar secara fisikly, pertumbuhannya mereka juga jadi terdorong, terbantu. Terus dari basket kita juga bisa meminimalisasi kenakalan remaja, hal positif yang membuat loh kok menarik ya, kok bagus banget ya. Terus ketika kita mendayung anak sendiri, ternyata tidak dipungkiri keluar inner beauty keibuan kita tuh keluar gitu. Akhirnya begitu keluar dipercaya orang, jadi pengurus Perbasi biasa, keluar lagi inner beauty-nya bahwa naiklah menjadi ketua Perbasi Surabaya. Di Surabaya baru satu periode naik lagi menjadi Jatim karena semakin diasah ibarat pisau itu semakin saya mengenal dunia basket, semakin saya mencintai dan sangat I love you so much, dan di situ saya tahu bahwa di situ saya bisa membantu, punya hati untuk melayani anak-anak. Karena saya tahu setiap anak di negeri itu butuh kasih sayang seorang ibu. Butuh pelukan seorang ibu ketika mereka harus jatuh atau pas jatuh, sedangkan bukan berarti mereka nggak punya ibu, punya, tapi kita akan melengkapi fairy godmother gitu. Melengkapi dari sisi yang
yang kita bisa lengkapi dari setiap kekurangannya anak-anak gitu. Apalagi kita diberi Tuhan talenta ke sana. Nah, mungkin teman-teman di sini belum semuanya tahu nih. Kalau misalkan perjalanan Mama Evi sepanjang ini untuk bisa mencapai anak-anak yang banyak, itu kan pasti prosesnya panjang, nggak mungkin singkat. Panjang. Nah, kira-kira aku boleh tahu nggak, udah berapa lama nih Mama Evi terjun langsung untuk membantu anak-anak? Basket? Iya. Sejak kapan? Kalau ditanya sejak kapan, saya 2016 sudah menjadi ketua. 2016? Sudah duduk di pengurus. 9 tahun berarti? Ya, sudah duduk di pengurus. Ya. Dan setiap hari bersentuhan dengan mereka itu dalam proses bertumbuh. Kalau dulu hanya pengurus biasa, berarti kita punya powernya hanya sampai di situ. Kita tidak bisa menembus batas. Terus ketika kita dipercaya menjadi ketua perbasi Surabaya, kita bisa menembus batas. Seluruh klub di Surabaya kita bisa sentuh. Karena wilayahnya wilayah Surabaya. Begitu kita dikasih power lagi, Tuhan kasih lagi, kita jadi dipercaya oleh masyarakat menjadi ketua Jawa Timur. Berarti kan Jawa Timur 38 kota dan kabupaten. Mama Evi begitu dikasih power wilayah yang luas, Mama Evi pun geraknya juga luas, keliling belusukan kemana-mana tanpa henti. Terus sekarang dikasih menjadi wakil perbasi Indonesia zona Jawa, kelilingnya saya sampai seluruh Jawa. Bahkan sekarang nggak cuma Jawa. Kadang-kadang menerima undangan dari Palangkaraya, dari mana. Jadi sebetulnya posisi jabatan itu tuh bukan buat saya, bukan sebuah hal yang membanggakan, tetapi kita butuh itu untuk akses untuk bisa menyentuh mereka. Itu aja sebetulnya. Tapi kalau dari sisi saya pribadi, saya enjoy dengan panggilan predikat yang mereka berikan pada saya adalah Ibu Segala Bangsa. Kalau sekarang ada tambahnya, Ibu Segala Urusan. Bener, tapi itu bener sih. Soalnya bahkan aku yang nggak di dunia atlet, nggak di dunia basket aja bisa jadi anak Mama Evi. Iya. Sama segala urusan. Inilah ibunya, iya, betul. Fairy godmother. Dan aku pengen nanya, di dalam 10 tahun itu, menurut Mama Evi ada nggak masalah atau urusan yang paling menantang atau paling kalau challenging? Dibilang masalah ada banyak. Apa tuh yang paling bikin Mama Evi concern atau bener-bener Mama Evi harus langsung turun tangan? Satu yang paling besar atau beberapa gitu? Jadi kalau dibilang masalah banyak, tetapi masalah yang paling membuat seorang ibu itu harus menangis itu ketika hati seorang ibu ke anak-anak, tapi bagi mereka yang dalam tanda kutip, yang tanda kutip yang nggak tahu apa itu reasonnya mereka, dan saya nggak mau tahu dan saya nggak mau nyebutin. Ketika kita itu istilahnya bisa dibilang, lu kan nggak bisa basket, lu kan gendut, lu kan bukan orang basket, terus ada lagi yang istilahnya dalam tanda kutip iri dan lain sebagainya, ngomong ini ngomong itu. Saya cuma bisa hanya duduk dan menangis, dan kita bilang, aku tuh saking mencintai anak-anak, saya nggak butuh orang-orang yang istilahnya berpikir negatif tentang semua hal. Lu kan ketua kok, istilahnya kan saya kan ingin bagaimana coba Nadine sebagai anak muda yang bisa mewakili anak muda yang lain, dimana kalau seorang ibu tuh kan kepinginnya mau jadi apapun mau jadi badut, mau jadi apa, bahkan kita tuh kayak kadang-kadang kalau ngomong sama anak kecil, Mama Evi mau ini tak, oh iya kamu mau ini tak, apa tak, kan kita juga bisa kayak harus masuk kayak dunia anak kecil. Tapi ketika kita harus memimpin Jatim ini, kita harus tegas, kita harus bagaimana kita tegas, contohnya ketika kita harus menyetop pertandingan yang sampai videonya viral, tidak ada rekom perbasi, kita stop sampai 10 juta lebih view, sampai membuat Mama Evi itu juga akan menimbulkan pro dan kontra kan. Lah ketika pro itu ada membela kita, ya kita cuma bisa bilang, aduh Tuhan, masih ada orang yang mau melihat semua kebaikan yang kita lakukan. Tapi yang kontra, yang bilangnya ini itu mau cari uang lah, pada sampai hari ini kalau kita ngomong mau cari uang, saya nggak dapat uang dari bola basket. Iya, justru malah Mama Evi yang ngeluarin uang sendiri. Makanya, tapi kan ditanya tantangan terberatnya apa? Ya itu, dimana kita harus keluar uang, kita keliling sendiri, kadang nyetir sendiri. Bahkan di podcast ini Mama Evi berani bilang kepada semua orang yang sudah pernah tahu dan mengalami sentuhan Mama Evi, mulai di Jember,
penataran penutupan penataran pelatih atau wasit saya lupa, di mana kita diundang pas kita sakit demam, ditelepon loh, kadung Mama Evi, kadung semua anak-anak teman-teman kepingin datang, Mama Evi datang, langsung saya bilang bisa nggak nunggu 3 jam saya nyetir ke sana, kondisi saya demam. Kondisi saya tuh sakit. Aku datang aja Mama juga lagi nggak enak badan. Iya, sakit, kondisi sakit, tapi ketika kita tahu bahwa keberadaan kita diharapkan, sakit pun saya tembus, saya nyetir 3 jam nyampe Jember, begitu penutupan langsung pulang, itu pun saya lakukan. Silakan bisa dicek. Podcast ini kan didengarkan sama semua orang. Termasuk saya harus ada di LBE Jogja di mana saya malamnya masuk GD, saya disuruh opname. Karena saya nggak mau, saya bilang saya disuntik, apapun tolong disuntik supaya saya bisa ke LBE dulu, baru besok mau opname nggak apa-apa. Jadi akhirnya saya disuntik buskopan lagi di UGD-nya RKZ. Saya enakan, saya berangkat ke LBE, menutup acara di sana, malamnya demam lagi, balik lagi ke Surabaya, dan akhirnya semua orang nyuruh saya periksa ke Singapura dan hasilnya saya operasi. Jadi sakit kita itu betul-betul sakit, bukan ini kan buktinya saya begitu kontrol, ternyata saya batu empedu dan harus operasi saat itu juga. Tapi pulang dari operasi saya juga kunjungan lagi, pembukaan jurnas, ikut sama Mas Aso semua. Pokoknya saya tidak akan pernah mau menyerah kalau sekedar cuma itu aja. Jadi memang tantangan terbesarnya pastinya nggak cuma materi, tapi juga dari sisi anak-anak seharusnya juga bisa mengerti Mama tuh perjuangannya sehebat saya itu. Kalau ditanya sama anak-anak, karena pertanyaan ini kan juga pernah ditanyakan oleh atlet saya, di mana atlet saya tanya tantangan terberatnya Mama Evi apa? Ya seorang ibu tantangan terberatnya adalah ketika dia udah berjuang seperti ini, terus anak-anak tidak bisa melihat perjuangan, rasanya aduh Tuhan, apa yang harus saya katakan kepada anak-anak? Karena ibu itu kan ibu, hatinya tuh ibu. Makanya sampai Tuhan kasih bahasa surga di bawah telapak kaki ibu itu, kan ibu punya hati itu sangat panjang. Apapun keadaan anak itu kita bisa mengerti, bahkan kita suruh badut pun kita kita disuruh di tempat yang paling bawah bersama anak-anak kita Makanya Mama Evi juga kalau ditanyai sama anak-anak angkat, Mama Evi kok nggak capek, kok nggak apa yang Mama Evi cari, apa? Ya saya bilang, kalau cari uang mungkin nikmatnya beda, tapi kalau mencari anak-anak untuk kita bisa membawa dia sukses, itu luar biasa, dunia akhirat kita punya. Ya itu yang aku cari. Mama perlu tisu? Biasa, ini ibu tuh suka mewek-mewek, badan sih besar ya, tapi hatinya Hello Kitty. Nah, kita harusnya pakai baju Hello Kitty ya. Iya ya, benar juga ya. Nah kalau gitu kita mendingan sebagai anak kita mau denger nih. Kita karena sebenarnya aku nggak perlu dengar lagi karena aku udah tahu perjuangan Mama Evi itu sejauh mana, dan memang Mama Evi itu setiap perjalanannya selalu melakukan dengan sepenuh hati. Bahkan Mama Evi tuh emang tulus pengen ngelihat anak-anak yang dia bantu tuh sukses dan berhasil baik dalam dunia basket maupun dunia kerja, dunia kehidupan apapun itu. Nah makanya aku penasaran nih, selama 10 tahun ini apa aja sih yang udah Mama kasih, baik dari belusukan, kalau misalnya kasih sayang dan juga bantuan, kita semua udah tahu Mama Evi ini anak-anaknya sampai bisa banyak banget. Cuman ada nggak Mama Evi pengen ceritain tentang perjalanan Mama Evi tuh yang Mama Evi sampai sekarang tuh masih bertahap, dan misi Mama Evi ke depannya apa aja tuh? Ya, yang jelas kalau dari sisi setiap anak tuh kan kebutuhannya banyak. Mulai sentuhan, mulai didengerin masalahnya, mulai apa itu saya udah lakuin. Bahkan setiap kali saya di lapangan melihat anak yang kalah, ya saya langsung lari ke tengah untuk memeluk dia. Karena saya tahu posisi seperti itu yang dia butuhkan bukan menyalahkan, tetapi pelukan itu bahasa yang paling gampang itu adalah pelukan. Ya, karena dengan pelukan itu kayak kita dimengerti, kayak kita dipahami. Jadi makanya itu yang selalu saya lakukan. Kalau kita nggak bisa ngomong apa-apa, kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya udah dipeluk aja. Peluk aja, setuju banget. Itu aja, makanya itu udah kita lakukan. Tapi itu aja kan nggak cukup membawa mereka ada perubahan. Makanya dari yang saya bisa, makanya saya berusaha bagaimana saya ingin mengajak semua orang. Sampai saya bikin podcast, bikin YouTube, bikin apa. Dari yang dulu
bukan anak YouTube, bukan anak Iya. IG, bukan. Karena kita tuh basically kita ini pengusaha berpikirnya kerja. bisnis. Lah, sekarang kan Iya. melihat dunianya kan sudah berubah, di mana dengan adanya media sosial ini membuat apa yang kita kerjakan bisa dilihat orang, bisa menjadi motivasi, terobosan baru dan semuanya. Makanya kita pakai ini untuk ajang di mana saya ingin mengajak terus terang aja, karena tugas dan mimpi saya yang besar ini nggak bisa saya sendiri. Betul. Saya tahu nggak bisa sendiri. Bahkan kadang-kadang saya beride, saya pernah beride beli bola sendiri, 100 bola. Saya bilang, Pak Bupati, ayo kita dribble bersama, yuk kita kampanyekan supaya anak-anak mengenal basket. Soal mereka mau cari prestasi di basket atau enggak itu pilihan. Tapi minimal kenakalan remaja, kelebihan tenaganya mereka, diajak untuk bugar, diajak untuk berpositif, beraktivitas positif, itu dulu yang saya ingin lakukan. Kalau untuk membawa mereka ke prestasi itu sudah ada yang bawa, ibaratnya ada mereka duduk di atas yang membawa timnas, membawa apa, tapi yang berada di bawah itu nggak semua orang sanggup. Betul. Makanya Mama Evi sampai setiap kali Mama Evi sering ngomong di podcast bahwa setiap masalahnya di Jawa Timur, waktu itu kan Mama Evi cuma ketua Jawa Timur, kalau sekarang udah zona ya berarti setiap masalah di zona itu tanggung jawabnya, tugasnya adalah ketua umumnya. Artinya kita yang duduk di Perbasi, apapun yang salah di zona ya saya yang salah, apapun yang kurang di basket ini di wilayah saya yang salah. Makanya saya kemarin dipanggil untuk acara finalnya atau pembukaan CBB Jember, di mana klub itu klub sodakoh. Klub itu kalau hujan ya dia di depan rukonya orang bikin dribble atau apa. Jadi saya juga tertarik dengan yang model seperti itu, dan saya pasti ada di tempat yang susah-susah, saya pasti ada. Jadi Mama Evi itu tempatnya bukan di tempat orang senang. Kalau senang silakan, sudah ada yang kerjain. Tapi di tempatnya susah itu saya tahu nggak semua orang ada, dan saya pasti ada. Makanya diundang sama mereka, walaupun kondisi apapun saya bilang iya. Bahkan saya nginep di sana, dan saya begitu masuk di IG, kalau saya mau kunjungan ke daerah langsung dibuat kunjungan kemana-mana. Masuklah saya di SD Lor sama SD 3 Kepatihan 3, di mana saya melihat lapangannya paving, terus anjlok lagi. Tapi mereka berjuangnya tuh nggak pernah menyerah. Itu yang membuat saya tuh bilang bahwa kalau kita berada di atas terus kita nggak mau turun, kita salah deh. Karena masih banyak di bawah yang harus kita perhatikan. Makanya saya berterima kasih dengan Pak Budi Juwandono selaku ketua umum saya yang mencintai bola basket, sangat passion di bola basket. Di kala kesibukannya dia mengurus negara, masih mau menjadi ketua Perbasi Indonesia dan memilih Mama Evi untuk menjadi wakilnya. Artinya kami ini adalah kaki-kakinya Mas Budi. Kami ini kepanjangan kakinya supaya kami nyampe ke daerah dan kami bisa melakukan apa yang menjadi tugas Mas Budi, karena Mas Budi sudah menyampaikan kepada kita tentang mimpi besarnya untuk membuat Indonesia itu anak-anaknya itu harus mengenal bola basket, karena itu hal yang baik. Dan itu saya tangkap dan saya akan ngelakuin itu. Makanya kemarin saya melihat ketika pavingnya jeblok-jeblok seperti itu, saya itu nggak tega. Mama Evi, tolonglah, lihatlah tempat lapangan saya. Saya tuh kayak, ya maaf ya, kayak saya gubernur aja seakan-akan. Disuruh masuk, dikasih karpet merah, disuruh lihat lapangannya. Terus apa maksudnya orang kalau disuruh lihat lapangannya terus kita nothing to do gitu. Akhirnya kembali lagi timbullah hatinya Mama Evi, walaupun mari gitu mikir, aduh duit dari mana ya? Iya, duit dari mana ya? Duit dari mana ya? Karena kan kita jawab itu pun juga hanya perkataan iman, di mana Mama Evi itu kan boleh dibilang jalan sendiri, biaya sendiri, apa semua. Jadi ketika harus menjawab semua masalah di Jawa Timur itu kayak, aduh Tuhan, aku nanti uang dari mana? Tapi nggak apa-apa Tuhan, aku percaya pasti Tuhan akan memampukan gitu. Kalau yang penting niat dulu ya. Akhirnya saya bilang begini, halo anak-anak, kapan kamu ada kompetisi? Juli Mama Evi. Oke, kalau memang ada kompetisi, kalau kamu bisa menang juara berapapun, mau 3, mau 4, yang penting juara, Mama Evi akan paving, akan Mama Evi rubah menjadi semen. Akan kita bikin. Langsung semangat mereka latihan dengan posisi paving loh. Posisi paving yang jeblok-jeblok mereka latihan dan mereka juara.
Aduh Tuhan, langsung aku di posting, Mama Evi jangan lupa ya janjinya. Oh tenang aja, Mama Evi nggak akan lupa akan janjinya. Mama Evi akan tetap konsisten, komitmen dengan semua yang saya katakan, karena itu bukan kebutuhan anak-anak, tapi kebutuhan Mama Evi selaku Ketua Perbasi memperbaiki infrastruktur supaya anak-anak itu walaupun tidak mewah seperti yang layaknya standar FIBA, tapi semen itu kan jauh lebih baik daripada paving yang ambles gitu tuh loh. Makanya itu yang membuat Mama Evi akhirnya nanti di yang akan datang kita jadwalin, di mana saya juga ingin membangun bahwa itu kalau dikerjakan kita gotong royong itu tambah nikmat rasanya. Berarti anak-anak ikut membangun lapangan juga. Karena saya mau belajar dari Cina. Di Cina itu kan anak-anak SD sudah diajari bagaimana jahit, bagaimana itu ya saya belajar. Kenapa sih anak-anak di negeri Cina itu kok masih kecil udah kayak orang dewasa? Yang suka kita lihat IG membantu orang tuanya dengan cekatan, dengan hebat kayak orang yang siap di masyarakat gitu loh. Ya saya sebisanya saya, di mana saya mendayung lapangan, nanti kita nggak ketang ngangkat bata, dia tahu oh ini bata atau Mama Evi, oh ini pasir, oh kalau memplaster ini begini toh ya. Saya kepingin bahwa edukasi pelajaran itu kan nggak hanya berbicara sebuah angka dan hafalan, tetapi praktek yang kita satu kali kita mendayung memperbaiki lapangan, perbasi infrastruktur, anak-anak ngerti tentang itu semua. Jadi Mama Evi itu adalah orang yang suka mendayung-dayung. Makanya sekarang ini kalau ada kontenan yang aura farming, itu aku langsung oke, ayo kita bersama-sama mendayung supaya basket ini menjadi maju. Makanya di sini teman-teman mungkin abis dengar ceritanya bisa sadar Mama Evi ini nggak cuma ibu, tapi Mama Evi juga adalah kunci dan solusi. Ya betul. Nah tapi sebenarnya kita sebagai anak-anak tuh nggak bisa mengandalkan Mama sepenuhnya sendiri. Nah menurut Mama ada nggak sih apa yang bisa kita bantu sebagai anak muda dan apa yang harus kita perbaiki? Bener, mau. Ya mau. Loh, kalau mau saya bermimpi saya itu bisa berkomunikasi dengan semua anak muda di seluruh Indonesia. Saya pengen bikin kayak volunteer gitu loh, dimana anak-anak bergabung untuk hal positif membangun bola basket. Walaupun dia bukan anak basket, tapi dengan dia misalnya ketika misalnya Mama Evi nanti pelan-pelan ya, saya berharap dari podcast katanya YouTube itu bisa menghasilkan uang. Saya kepingin penghasilan itu saya kembalikan ke bola basket. Kalaupun Mama Evi di follow sama anak-anak, terus di like, di komen, sehingga orang percaya dengan apa yang Mama Evi lakukan, sehingga Mama Evi punya penghasilan, yaitu yang akan saya pakai mendanai volunteer. Di mana volunteer itu anak-anak yang punya waktu yang lebih, dia juga mulai diajari, satu mengisi waktu yang kosong, dua beraktivitas positif, tiga diajari pelayanan, bahwa hidup ini nggak hanya sekedar ego sendiri. Kalau kita bisa mensukseskan orang lain, saya pikir itu kunci di mana dia akan sukses. Bukan bagaimana kita sukses loh. Kalau kita ngomongnya saya akan membuat bagaimana diri saya sukses, itu ego buat saya. Tapi ketika saya bisa membuat Nadine itu sukses, ya insya Allah kita pasti juga udah berada di dalamnya. Nah saya ingin punya sebuah membuka, ya mungkin kalau Nadine bisa bantu karena anak-anak muda dari Nadine banyak, follower kamu lah banyak, ngeri kalau Mama Evi lihat itu sudah 500k ya. Ya itu buat saya adalah punya potensi di mana Nadine dan Mama Evi bisa bergabung. Walaupun Nadine itu penyanyi kayak gini kan halus banget ya, kulitnya aja halus banget ya. Tapi bisa mau membantu Mama Evi dengan mimpi besarnya Mama Evi untuk anak-anak yang punya kelebihan tenaga, kelebihan waktu. Misalnya mau anak Papua pun enggak apa-apa, mau anak mana, terus nanti kita caranya Mama Evi berkomunikasi adalah ya kita ngasih bola, dari bola itu mereka bisa ngajari adik-adiknya satu bola untuk 10 anak mereka ngajari aja, aku udah seneng. Kemarin Mama Evi sudah bikin volunteernya belum ada, tapi Mama Evi ketika didatangi sama anak-anak Papua yang jurnas, kebetulan ketua perbasinya menginapkan di Hotel Kairi, membuat Mama Evi akhirnya menyampaikan keinginannya Mama Evi bisa membuat Papua bongkar. Katanya dia Papua bongkar gitu loh. Jadi saya pakai istilahnya mereka bongkar, dan Mama Evi kepingin berada di dalamnya. Kemarin saya kasih 25 bola, satu anak kan janjinya mengajari 10 anak. Berarti kan 250 anak yang akan mengenal bola basket. Begitu nanti udah kenal, anak-anak yang sudah bisa dan bisa menelurkan lagi anak lagi kan kita kirimi lagi kan, berarti
akan seperti Iya, apa itu? Kalau istilah bisnis kayak jaringannya. Itu berarti kan akan manfaatnya itu kan akan baik banget daripada satu anak kita kasih 10 bola tapi tidak digunakan tidak digunakan untuk kemanfaatan orang banyak. Tapi ketika kita memberikan ini dengan sebuah komitmen 1 bola untuk 10 anak, ya saya berharap sudah ketok moto di Papua nanti ada report yang dikirim ke Mama Evi latihannya Mama Evi saya udah melatih ini 10 anak, terus dikirim, saya repost, semua orang tahu bahwa kita kerja nyata dan saya percaya di sana pasti akan ada bongkar di Papua. Itu mimpi saya, sayang. Makanya berarti di sini kita tahu sekarang harapan Mama Evi untuk anak muda adalah nggak cuman yang untuk bisa main basket, tapi mungkin teman-teman di sana yang punya waktu luang, punya tenaga dan juga punya kemampuan untuk membantu adik-adik kecil belajar basket tuh, kita sebenarnya bisa meluangkan waktu sedikit untuk membantu mereka juga. Karena nggak bisa semuanya sendiri, apalagi kita pengen membantu seluruh Indonesia, bahkan kalau bisa seluruh dunia. Itu mimpi saya. Indonesia dulu karena NKRI harga mati buat saya. Gitu. Apalagi hari ini kita ngomong 17 Agustus ini ya. Iya, makanya mungkin teman-teman di sana kira-kira mereka bisa kontak Mama Evi lewat mana sih kalau pengen DM ke Laporma. Jadi saya tuh sampai punya satu IG baru oleh karena ya maklum ya, kalau saya tuh kan dikomplain sama anak-anak, dikomplainnya gini, Mama, IG-nya Mama itu kan bahwa IG itu harus pakai algoritmanya harusnya ini. Saya bilang saya nggak butuh algoritma, saya nggak butuh itu, saya cuma butuh bisa menyampaikan kepada semua masyarakat di seluruh Indonesia bahwa saya peduli basket, saya ini ibu, kalaupun ketua dijubai ketua ya karena saya butuh itu untuk bisa masuk ke pintu-pintu ke mereka. Dan itu adalah amanah dan itu akan saya pegang amanah itu, tapi yang saya butuhkan adalah bagaimana saya bisa bersumbangsi real kepada mereka. Makanya akhirnya gara-gara dibilang algoritmanya saya salah, kadang-kadang ya ngepost makanan, ya ngepost basket, ya kunjungan. Akhirnya saya bikin, karena setiap permasalahan yang ada di bola basket itu, karena bola basket sekarang sangat maju, sudah seperti mau industri gitu, di mana problem itu kan banyak, keluar masuk pemain banyak yang, terus ada juga ya maaf ya, anak-anak yang kurang atau belum tersentuh Mama Evi tentang sebuah edukasi tentang attitude sehingga mereka berbuat sebuah kesalahan yang baik sengaja atau tidak itu kan harus teredukasi. Akhirnya Mama Evi bikin podcast untuk edukasi semua peraturan tentang bagaimana sih peraturan kenapa basket pakai rekom, kenapa wasit harus pakai jubahnya berbasi, kenapa pelatih harus lisensi. Itu semua Mama Evi yang edukasi. Makanya ketika ada problem itu kan Hotman itu kan terkenal untuk keadilan dari sisi hukum kan Hotman Paris. Itu kita banyak belajar. Makanya Hotman Paris punya 911, saya punyanya 2.5 yaitu Laporma. Berarti artinya semua masalahnya lapor ke Mama. Kan saya ibu. Nah, kalau gitu, kalau misalkan teman-teman yang nggak tinggal di Surabaya nih, pengen bantu ikut volunteer Mama masuk juga. ke Laporma, nanti di situ kan Laporma itu kan akan menangani banyak hal. Keluhan orang misalnya, Ma, di sini lapangannya rusak. Ma, di sini ada atlet yang bagus tapi kok nggak itu. Ma, di sini aku mau jadi pelatih tapi nggak punya lisensi. Ma, wis pokoknya semua lapor ke Mama, dan di situ volunteer anak-anakku yang lain yang punya kemampuan untuk volunteer untuk nanti Mama Evi tinggal bilang, nak di sana membutuhkan ini, tolong dibantu gitu. Sampai pada titik kita kalau memang kita ini istilahnya ada wadah yang mewadahi yang lebih bagus, pasti Mama Evi akan menyerahkan dengan yang lebih bagus. Tapi Mama Evi sekarang merasa saya tahu saya bukan siapa-siapa, saya tahu saya ini hanya siapa sih, orang minoritas kok. Jadi saya takut mereka ngetawain saya, jadi saya lebih kepada hari ini saya tunjukkan hatiku dulu. Selanjutnya apa yang sudah saya bangun mau dilanjutkan sama yang lagi duduk di atas. Yang lagi duduk di atas. Pokoknya Mama Evi hanya ingin membantu aja. Mama Evi tidak punya keinginan apa-apa untuk menyaingi siapapun. Mama Evi hanya ingin kembalikan Mama Evi kepada ibu. Karena memang nikmatnya, barokahnya adalah ibu. Ibu itu nggak pernah marah, ibu itu mengerti, ibu itu menyentuh, ibu itu selalu ada kepada kita tuh dalam suka dan duka, dan terutama dalam hal duka ibu pasti ada.
Makanya kemarin aja tuh sebenarnya menurut aku ada yang udah volunteer loh, Ma. Itu yang bikinin mama lagu, yang bikinin mama animasi, itu tuh sebenarnya salah satu bentuk bantuan untuk Mama Evi juga. Jadi teman-teman di sini nggak cuman yang main basket, tuh bisa membantu dengan cara itu. Kemarin saya ada, tiba-tiba saya di DM dan dia kebetulan pelatih namanya Ivantio dari Banyuwangi, tiba-tiba membikinkan Mama Evi lagu karena dia tahu perjuangannya Mama Evi. Terus dia bilang, saya kalau bikin lagu untuk Mama Evi itu liriknya paling gampang saya bikin karena saya tahu banget Mama Evi. Maksudnya ya itu banget Mama Evi gitu. Makanya teman-teman di sini nggak cuman yang main basket, itu sebenarnya bisa membantu ikut volunteer, bisa langsung DM Mama Evi, baik di ini nanti ada di bio-nya Mama Evi, Instagram-nya, bisa langsung kontak ke sana. Dan sebelum kita akhiri video ini, aku penasaran, pertanyaan terakhir nih buat Mama. Jangan pernah pertanyaan terakhir sayangku. Jangan terakhir. Kamu kan sudah bagian dari salah satu volunteer, itu ada Nadine Abigail yang akan membantu Mama Evi untuk mengembangkan bola basket di Indonesia secara umumnya. Karena apa? Karena seperti yang tadi Nadine bilang, kita ini butuh anak muda. Iya. Saya ini udah 55. Kamu usia berapa? 19 tahun. Nah, 19. 55 kita punya jatah itu. Kita tuh kalau hari ini dikasih jatah Tuhan sampai 70 aja, saya sudah berpikir 7 kurang berapa tahun saya harus kunjungan berapa, saya harus menyelamatkan anak negeri ini dengan 38 provinsi yang ada di Indonesia. Berarti waktuku tak breakdown dengan plan, berarti saya tahu ini harus kemana, gak bisa. Saya butuh bantuannya anak muda. Iya. Nah, gitu. Pertanyaan terakhirnya di sini, tapi nanti di belakang banyak juga sebenarnya. Artinya saya nggak mau terakhir kalau di sesi ini kita sebagai istilahnya kata penutup dari podcast ini, kamu mau bertanya boleh, tapi kalau ke depan di Jakarta pun saya ketemu kamu, saya mau podcast gimana progres yang kita dan kita akan keep kontak untuk barangkali para followernya Nadine itu ingin lintas, artinya musik itu kan juga bagian dari kita bisa berjuang untuk anak negeri ini. Betul enggak? Seni, musik, olahraga, itu semua bisa. Tinggal siapa yang berani berkolaborasi. Iya, betul. Saya berharap Nadine yang berani berkolaborasi. Amin ya. Doakan saya ya teman-teman ya. Karena aku di sini udah ada Mama Evi, panutan aku juga pastinya Mama Evi. Aku bisa belajar banyak dari Mama Evi, nggak cuma di dunia basket, karena emang aku bukan atlet basket. Cuman Mama Evi ini udah ngajarin aku banyak hal. Makanya aku bisa ngomong depan Mama Evi kayak gini lancar aja sebenarnya karena Mama Evi, guys. Jadi aku tuh udah kenal Mama Evi berapa tahun ya? 5 udah lama, udah 5 tahun. Enggak, lebih, 7, 8 sesuai dengan sorry 8 tahun. 8 tahun. Makanya dalam 8 tahun itu dari yang awalnya aku kecil, kalau ketemu orang malu-malu, ketemu Mama cuman, oh iya Mama, aku suka ini, aku suka itu. Sekarang tuh aku udah bisa punya ide dan malah mengikuti jejak Mama untuk membantu banyak teman-teman di luar sana juga. Makanya aku happy melalui podcast ini aku bisa dengar cerita Mama, dan sekiranya teman-teman semua juga bisa terinspirasi, ikut termotivasi untuk bergerak, karena nggak bisa kita disuruh mulu, apalagi sebagai anak muda yang di negara ini gitu banyak banget masalahnya. Sebenarnya nggak bisa kita cuman menyerahkan kepada orang-orang yang duduk di atas sana. Betul. Kita kalau bisa punya tenaganya, punya idenya untuk membantu, silahkan, karena ini adalah negara yang membolehkan kita untuk bersuara, untuk berkreasi. Jadi aku senang banget di sini Mama Evi juga kayak punya anak-anak yang bisa membantu Mama, bisa membantu negara ini. Mungkin teman-teman di luar sana bisa kasih kita ide juga, mungkin untuk berkolaborasi suatu hari nanti kayak gitu. Karena ya itu dia, untuk membangun suatu negara yang sangat-sangat maju dan sukses, apalagi untuk membangun anak-anak komunitas penuh dengan anak-anak pintar, kita nggak bisa sendiri. Karena dengan adanya gotong royong, ya itu tadi, kalau misalnya kita membuat jaringan, kita rame, kita tuh akan mempercepat kesuksesan itu. Makanya itulah yang dimaksud Mama Evi, mungkin kalian bisa membantu volunteer supaya orang-orang yang belum bisa main basket, yang belum punya wawasan atau belum punya pendidikan moral, bisa kita bantu, bisa kalian bantu supaya kita lebih mudah lagi untuk menjangkau ke daerah-daerah yang belum kita sentuh, kayak gitu ya Mama Evi ya. Iya, makanya kalau gitu Mama Evi punya nggak goal atau kayak dalam 1-5 tahun ke depan ini, apa sih harapan Mama Evi untuk bangsa ini ataupun anak mudanya? Ya, saya berharap
dengan podcast ini saya betul-betul ketika saya tadi mendengarkan Nadine ngomong, saya memang teringat ketika kau ingatkan 8 tahun yang lalu, saya tahu kamu tuh seperti apa, dan hari ini kamu luar biasa banget. Caranya kamu ngomong itu sudah kayak Mama Evi banget gitu loh. Karena apa? Untuk ngomong di depan kamera itu semua kadang-kadang di podcast Mama Evi sepele. Podcast suka pakai, podcast kita udah beda dengan yang lain. Podcast kita rame-rame dengan atlet. Bahkan setiap anak saya gilir untuk ngomong, berani ngomong. Udah tanya apapun boleh, pokok ngomong dulu ya. Itu dari cara cikal bakal untuk orang pintar ngomong itu adalah ngomong aja dulu. Nggak cuma atau kalau kamu nggak bisa ngomong minimal, Mama namanya siapa? Ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika dia berdiri dan dia ngomong di depan umum, berarti itu cikal bakal dia bisa ngomong di depan umum. Betul. Ya itulah cara simpelnya seorang ibu. Jadi kalau misalnya kamu tanya targetnya, ya saya kalau bisa di sisa hidup yang Tuhan kasih ini, saya ingin manfaatkan semua hal yang sebisa mungkin, bahkan setiap detik itu saya nggak pernah berhenti nganggur atau bengong. Karena saya istilahnya bukan kita mau mengendak mau melebihi daripada Tuhan, tapi saya hanya mensyukuri nikmat yang Tuhan kasih. Jadi saya kepingin menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau dikasih umur panjang, alhamdulillah. Kalaupun tugas kita dikasih waktu, ya saya ingin berjalan dengan waktu, supaya saya kepingin beban itu nggak bisa saya merasakan sendiri. Beban itu nggak bisa saya serahkan kepada Pak Presiden saja. Karena kalau beliau juga, Pak Presiden kita juga buat saya ya, sangat luar biasa, punya hati, punya itu. Tapi kalau kerja sendiri juga berat. Justru kita harus gayung bersambung, semuanya harus bergerak. Mulai Pak Prabowo sebagai Presiden RI, mulai dari Pak Budi, ketua saya Perbasi, apa semua. Saya pikir bahwa kita yang di bawahnya harus tahu bahwa kita harus bergerak tanpa disuruh, tanpa disuruh. Dan turunannya ibu pasti, kalau ibu bergerak ya saya berharap anak saya bergerak. Turunannya ibu itu kan anak, itu harus bergerak supaya Indonesia betul-betul emas. Itu harapannya. Secepat mungkin. Kalau kamu tanya, Mama Evi ingin menjangkau kemana aja? Aduh, seluas manapun saya bisa menjangkau, saya akan jangkau. Gitu. Jadi itulah harapan seorang ibu untuk anaknya. Kita nggak bisa nunggu orang menyuruh kita, harus kita yang bergerak. Saya memang tidak pernah mau disuruh kelamaan. Kalau disuruh, saya lebih suka saya berinisiatif. Saya melakukan. Saya ingin sebelum saya nunjuk orang, saya tunjuk diri saya dulu. Bahkan di dalam perjalanan saya memimpin ini, apapun yang salah di basket, saya yang salah. Makanya saya bisa berani ngomong di depan umum, di depan kamera, di depan semua orang bahwa satu, Mama Evi mau pakai sisa hidup ini, mau wakafkan sisa hidup ini untuk bola basket, melayani anak negeri ini lewat bola basket. Karena memang ini yang passion saya, bisa motivasi mereka, bisa bercerita tentang kisah hidup, fakta yang saya jalani, bagaimana kita bisa bangkit dari nol sampai menjadi ada, dari yang bukan basket bisa membawa kalian menjadi timnas dan sebagainya. Itu kan artinya kalau kita mau bisa. Terus yang kedua, Mama Evi sudah selesai dengan dirinya. Cucu sudah 5, anak udah semuanya. Jadi kita selesai dengan diri kita. Kita punya hati, kita selesai dengan diri kita. Soal uang, memang uang nggak bisa dijadikan ukuran ya. Kalau kita ngomong kita punya uang, kita punya uang. Tapi kita ngomong enggak. Karena apa? Karena apa yang kita pikirkan itu proyeknya besar. Kalau proyek besar nggak bisa. Kalau kamu misalnya orang, Mama Evi, orang sudah punya Alphard, sudah dibilang orang punya duit ya. Tapi kan berarti kan sekarang kalau aku bilang kurang nggak bisa ya, karena kita mau yang besar, banyak lagi. Sedangkan satu kali kunjungan dengan biaya sendiri jalan, tolnya aja Surabaya Madiun PP sudah 350, 340 atau something. Belum lagi bensin, kasih makan, belum lagi bensin, belum lagi, waduh banyak. Karena kan kamu kan tahu, Mama Evi banyak hujan hadiah, kalau habis yang keluar adalah ini. Dan kalau aku tanya, pilih bola atau uang? Jawabannya anak-anak, uang. Aduh. Jadi banyak ya, tapi nggak apa-apa. Apapun yang terjadi sekarang, saya yang salah. Apapun yang terjadi sekarang, saya akan bertanggung jawab. Makanya saya cuma butuh dukungan dan bantuan, terutama kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, minimal nggak menghujat, tidak komplain, tapi mendoakan. Betul, aku setuju banget. Kalau gitu Mama ada nggak kata-kata hari ini nih buat teman-teman yang nonton? Buat teman-teman yang nonton, kata-kata hari ini, saya nggak bilang saya baik, tapi saya bilang saya ingin baik. Saya nggak bilang saya orang hebat, tapi saya bilang bersama kalian saya bisa hebat.
Saya bilang saya tuh bukan nggak punya uang, tapi saya tetap butuh uang untuk membangun anak negeri ini untuk menjadi Indonesia emas. Jadi kalau buat yang nggak bisa bantu nggak apa-apa, tapi minimal jangan menghujat, nge-like and comment itu aja, dan mendoakan saya aja. Saya sudah, itu bantuan yang luar biasa adalah doa dan komen. Nah, jangan lupa ya di follow Instagramnya Mama Evi, YouTube-nya Mama Evi, semua YouTube-nya apa? Tahu nggak? Ibu Segala Bangsa. Iya, TikTok-nya. TikTok-nya juga sama semuanya Ibu Segala Bangsa. Tapi kalau IG saya Grace Evi Kawati. ya. Tapi kalau yang baru untuk volunteer, Laporma. Betul. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Kalau misalkan kalian pengen teman-teman kalian yang seumuran kita juga ikut berkontribusi untuk membangun Indonesia emas. Iya, tapi sebagai penutup podcast Ibu Segala Bangsa, saya mau apresiasi, boleh nggak teman-teman saya pinjem jempolnya teman-teman untuk Nadine yang luar biasa. Jadi jangan lupa juga untuk selalu follow, karena anak ini anak yang luar biasa. Saya percaya ke depan dia bisa melebihi daripada Ibu Segala Bangsa. Ya, tahu predikatnya apa? Saya nggak tahu, tapi saya berkata iman bahwa anak ini anak baik, anak luar biasa, udah cantik, banyak talent, baik. Tinggal dukungan dari semua masyarakat untuk Nadine menjadi sesuatu di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih banyak. Iya, salam sarang ya. Tanpa terasa, loh, ngono ditutup ayo pakai bahasanya kamu. Tanpa terasa podcast ini ternyata banyak banget cerita-cerita Mama Evi yang kita dapat, yang kita dengar. Dan tadi aku bikin Mama Evi nangis loh guys. Wow, banyak sekali event hari ini ya. Pokoknya semoga teman-teman semua bisa seneng nontonin aku sama Mama Evi ngobrol, obrolan anak ibu yang menurut aku nggak cuma ngomongin soal hal-hal sehari-hari, tapi juga ngomongin tentang masa depan. Karena mungkin teman-teman di sini, aku juga pengen encourage teman-teman semua yang mungkin belum ngobrol sama mamanya, cobalah cari waktu untuk ngobrol sama mamanya, ngobrolin soal apapun itu, supaya bisa ngerasain rasa kehangatan keluarga, dan juga bisa juga mungkin kalian malah punya ide untuk membangun Indonesia emas ini. Pokoknya terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton. Kalau misalkan emang ada salah ucap kata, mohon dimaafkan. Iya. Jangan dihujat ya, didoakan aja. Ya, kalau gitu jangan lupa yang tadi like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. And we'll see you guys next time. Oke, bye-bye.